Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pemirsa Wasal TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada malam hari ini atas rahmat Allah Ta'ala kita bisa hadir kembali untuk bisa berbagi ilmu dan berbagi pengalaman terkait dengan ruqyah syar'iyah. Terlebih pada malam hari ini insyaallah Ta'ala semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berharap juga mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan berharap lebih agar kiranya kita bahagia di dunia dan di akhirat nanti mudah-mudahan kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak luput daripada ikhtiar kita agar kita selalu sehat, agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam, ditawarkan oleh sunnah Nabi SAW, yaitu bagaimana kita berusaha meruqyah diri sendiri, baik karena gangguan jin ataupun gangguan medis. Karena ruqyah ini bukan hanya menolak atau membersihkan diri dari gangguan jin, bisa juga karena gangguan-gangguan yang lain, entahkah gangguan dari penyakit medis, bahkan penyakit virus pun insyaallah ta'ala bahkan bisa disembuhkan dengan cara ruqyah syar'iyah. Ya, ikhwati fillah a'azzallahu iyyakum, mudah-mudahan pada malam hari ini pula kita mendapatkan ilmu atau istifadah yang besar sehingga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah sekalian, pada malam hari ini insyaallah ada dua hal yang barangkali kita akan menjelaskan. Yang pertama, bagaimana teknik ruqyah Nabi SAW dengan ruqyah mandiri. Yang kedua, berharap mudah-mudahan nanti kita bisa meruqyah secara langsung setelah teorinya, sehingga Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla qaul amal. Kenapa kita menjelaskan teorinya dulu agar nanti bisa praktek? Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan beramal. Nah, sekarang kita lihat teknik ruqyah. Seringkali kita sampaikan bahwa ruqyah dalam bahasa Arab itu adalah bacaan. Raqa yarqi ruqyatan artinya bacaan. Bacaan apa? Bacaan yang bersumber dari Al-Quran, yang bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ayat Al-Quran bisa untuk ruqyah, dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Dan bacaan dari sunnah. Apa bacaan dari sunnah? Yaitu doa-doa yang diajarkan Nabi Sallam. Di antaranya dalam Sahih Bukhari, Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Dan juga doa yang lain, Allahumma shfini, atau doa bismillah a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Itu diantaranya. Nah, kita lihat beberapa teknik Nabi SAW yang sederhana dan bisa menyembuhkan diri kita dan keluarga. Ruqyah ini sangat sederhana, tidak sebagaimana yang kita bayangkan dan bertayangan-tayangan tertentu bahwa seolah-olah ruqyah itu serem, seolah-olah ruqyah itu sangat menakutkan. Tidak. Bahwa ruqyah yang kita sampaikan ini, ruqyah yang kita ajarkan mensederhanakan ruqyah yang pada umumnya. Nah, seolah-olah ruqyah itu harus kesurupan. Tidak. Bahwa seolah-olah ruqyah itu harus keluar macan ini itu tidak. Tidak mesti seperti itu. Bahwa ruqyah itu sederhana, mudah, praktis. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nah, yang sangat kita tekankan bagaimana esensinya, apa saja, bagaimana dengan baca Al-Fatihah sembuh. Tidak harus berbagai cara, ayat yang panjang, tidak.
Nah, bagaimana sih cara Nabi SAW? Nah, pertama perlu kita ingatkan teknik ruqyah mandiri tanpa kesurupan, bahwa ruqyah itu tidak harus kesurupan. Bagaimana tekniknya? Nah, ini sebelumnya sudah kita ajarkan. Hanya saja sekilas karena ada kaitan dengan ini nanti. Pertama, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW membaca salah seorang sahabat, yaitu baca surat Al-Fatihah, di antara juga ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau surat yang lain boleh. Tidak ada yang mengikat dalilnya untuk pembatasan, tetapi kita mengambil induknya ayat. Nah, itu di antara surat Al-Fatihah. Nah, agar tidak kesurupan, bagaimana cara langsung actionnya? Nah, berarti kita pakai media. Pertama, media air putih. Nah, agar lebih efektif, bisa dipakai dengan media herbal. Nah, bisa dengan zam-zam, bisa dengan hal-hal yang lain. Nah, contohnya mungkin bisa teh bidara, atau mungkin bisa kapsul, bisa dengan madu, atau bisa dengan yang ada pakai herbal. Nah, ketika mempraktek seperti itu, biar lebih efektif. Nah, walaupun mungkin sebelum kita punya herbalnya, berarti pakai herbal, minimal pakai air putih. Nah, kita bacakan di air putih tersebut dengan Al-Fatihah, bisa 3, bisa 5, bisa 7, atau lebih boleh. Boleh ditambah dengan surat yang lain, di antara ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau mungkin cukup Al-Fatihah saja boleh, biar mudah, Al-Fatihah saja cukup. Baca Al-Fatihah. Nah, pertama niat, yakin Allah kesembuhan, fokus konsentrasi, dan istighfar dan tobat kepada Allah atas dosa-dosa masa lalu kita. Baru kita mulai baca Al-Fatihah. Konsentrasi, setiap baca boleh sebagian ulama, kata Syekh Utsaimin, menghembuskan di air yang kita baca. Setelah kita baca, minta kepada Allah agar disembuhkan seluruh penyakit kita, baik penyakit medis ataupun non medis. Nanti mungkin jamaah yang di rumah segera untuk mempersiapkan diri dengan mengambil air putih, setidaknya kalau sudah ada teh bidara lebih ahsan, lebih baik, atau mungkin herbal-herbal yang lain bisa membantu untuk proses kesembuhan, atau madu juga boleh. Nah, silakan, maksud saya di antaranya baca. Nah, baru diminum. Setelah minum, nah biasanya setelah minum ada yang langsung respon di badan kita. Di antara responnya itu hawa panas, hawa dingin, bisa meriang atau mual, bahkan enak, pusing, terkadang gemetaran. Nah, hal itu nggak perlu rasa khawatir dan takut. Mungkinkah saya kesurupan? Insya Allah enggak. Nah, yang penting jangan ketakutan, relax saja, biasa saja, karena kita punya Allah Ta'ala. Nah, setelah itu baru baca Al-Falaq, An-Nas, telapak tangan, tiup. Nah, baru diusap ini. Fokuskan di lambung, konsentrasi, baru bisa keluar sendawa atau muntah. Nah, ini insya Allah bisa keluar langsung tanpa lewat kesurupan. Ya, itu poin yang pertama. Nanti kita praktekkan insya Allah. Yang kedua, teknik ruqyah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Nah, dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyebutkan dalam buku ini, ya, buku yang kami tulis, diantaranya Nabi SAW mengatakan, Aisyah mengatakan, lama istakan Nabi SAW, ketika Nabi SAW itu sakit, beliau mengangkat kedua tangannya, wa yanfuth, dan meniupkan dengan 2 surat Al-Falaq, An-Nas, atau sebagaimana mengatakan Al-Mu'awwidzat, artinya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 surat. Mengatakan 2 surat, boleh 3, boleh 2. Baca Al-Ikhlas, tiup, Al-Falaq, An-Nas, tiup dulu boleh, lalu baca, atau baca dulu baru tiup, dua-duanya boleh, dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, tiup baru diusap ke seluruh tubuh. Nah, usapan ini tidak jelaskan apakah kemana, yang penting usap mengeluarkan. Bisa nanti keluar sendawa, bisa lewat muntah, bisa lewat pipis, bisa lewat pori-pori tangan dan kaki, dan bisa lewat keringat,
dan bisa lewat air ingus atau air mata, dan media-media itu bisa dimanfaatkan oleh jin, bisa keluar. Tidak harus muntah. Bukan berarti orang yang tidak muntah tidak ada. Bahkan orang yang tidak muntah justru jinnya banyak. Nah, muntah itu ada orang tertentu saja bisa lihat sendawa atau muntah. Bukan berarti ketika muntah tuntas, belum tentu. Nah, ikhwati fillah azza iyyakum, itu poin yang kedua, metode, yaitu metode mengusap. Mengusap ini lebih efektif karena disebutkan oleh Nabi SAW, dan ini yang dianalisa oleh seorang profesor tahun 70-an menyelidiki bahwa usapan yang disertai dengan konsentrasi akan mendatangkan kesehatan. Masya Allah, itu lebih efektif. Ternyata seorang ahli medis ini menyebutkan tentang mengusap, Masya Allah, sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Itu yang kedua. Adapun poin yang ketiga, yaitu teknik tepukan. Ya, teknik tepukan. Nah, tepuk seperti ini bagian daripada sunnah Nabi SAW. Nah, setelah baca Al-Falaq, tepuk. Nah, tepuk ini bagian daripada sunnah. Tidak berlebihan, memukul, tapi menepuk saja sambil mengusap. Kata dia, menepuk, mengusap, ini bagian daripada sunnah. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, sakit dada, Nabi mengatakan, ya Abdullah, ukhruj, wahai Rasulullah, keluar. Menepuk itu boleh. Nah, karena Nabi mengatakan jin lewat aliran darah ketika dia tepuk itu berpengaruh. Kemudian usap. Nah, selanjutnya yang keempat, teknik meniup. Nah, ini juga dahsyat. Di samping menepuk, mengusap, dan juga meniup. Meniup ini disebutkan dari Imam Abu Daud, dan juga dijelaskan dari Lajnah Daimah. Ada dua hal. Nabi SAW mengatakan